Alright, gengs, kawan-kawan sekalian, dimanapun kalian berada, welcome to our podcast. Jadi podcast ini berisikan tentang asbun asal bunyi, nggak tahu ngomongin apaan, yang penting bisa menghibur kuping-kuping kalian yang gabut itu. Dan di sini di sebelah gua ada siapa nama lu? Sika ya? Iya, itu aja panggilan. Yesika. Dan di podcast kali ini kami mau ngomongin soal gunung. Jadi experience selama naik gunung tuh apa aja sih gitu, serunya di mana, terus sedihnya di mana, dan banyak lagi deh yang kayak gitu. Oke, langsung aja deh Kak. Kan lu sebagai cewek yang udah banyak naik gunung nih ya. Enggak banyak sih. Tapi gunung lu pernah dinaikin nggak? Oh iya, anjir, iya. ngomong apa gue? Oke Kak, selama langsung itu tuh poinnya. Jadi gini, apa sih yang membuat lu pengen jadi naik gunung gitu kan? Kayak orang kan bilang, lu ngapain sih naik gunung, lu mendingan di rumah aja, lu mendingan tidur daripada lu naik gunung juga turun lagi kan. It's fucking useless ya nggak sih? Iya benar. Nah, apa yang membuat lu jadi pengen naik gunung gitu? Kayaknya nambah pengalaman deh, terus sama nambah untuk gue kuat nggak ya? Kayak gitu, naik ke gunung itu kuat nggak ya? Apa sih di gunung itu kayak ya buat penasaran aja sih. Terus udah nyampe di sana tuh, oh gunung gini ya. Kita nggak nemuin ini di darat nih, gitu. Nah terus kalau misalnya banyak bocah-bocah yang bilang, oh itu lu sia-sia ke gunung, ujungnya lu turun lagi tuh, gimana tanggapan lu tuh kan? Kayak banyak kan yang bilang gitu kan. Daripada lu naik gunung mendingan lu di rumah, atau misalnya lu olahraga di rumah, lu lari, renang segala macam. Kalau gue sih ya udah sih cuekin aja, hidup gue mau ngapain aja terserah gue lah. Kenapa di komen gitu loh? Iya. Kalau gue ya, kalau menurut gue ya, gue juga pernah naik gunung gitu, gunung yang benar gitu, gunung yang bukan gunung yang nggak benar. Jadi ketika naik gunung ya benar yang kayak lu gitu, lebih dapat feelsnya aja sih menurut gue di situ. Jadi apapun kata-kata orang itu, ya mereka nggak pernah naik gunung. Iya betul. Mereka nggak pernah aja ngeliatin gimana sih keagungan Tuhan, ya nggak sih? Betul. Jadi kan ketika lu naik gunung kan, lu udah emang sih itu capek. Lu ngedaki dari dasar nih kan, ngedaki tak. Terus belum lagi ya trek. Iya, benar. Belum lagi kalau misalnya yang paling itu tuh kalau misalnya hujan. Iya betul, hujan. Itu paling males kalau hujan, ya enggak? Iya benar. Tapi gue belum selama naik gunung itu nggak pernah yang hujan bener-bener yang sepatu gue ketinggalan saat nginjek tanah. Gue belum pernah kayak gitu sih. Nah itu maksudnya apa tuh, sepatu ketinggalan langsung nginjek tanah? Itu kayak ini karena beceknya ini nih, terus kayak lumpur, terus pas kita jalan sepatunya ketinggalan, kaki kita udah kemana, sepatu kita masih di mana gitu loh. Oke. Jadi itu gue belum pernah. Itu selama naik gunung paling lebih sering kemarau sih. Kemarau ya? Iya kemarau yang kita nggak dapat minum sama sekali di atas, kayak gitu sih. Ya kalau gue sih, kalau gue bagi gue ya, yang paling sulit itu ketika naik gunung, ya ketika lu kena hujan. Iya benar sih. Gitu itu. Tapi kalau misalnya plusnya naik gunung itu pas hujan di atas itu jadi anget. Nah kalau itu kemarau, kenapa tuh? Kalau kemarau dingin. Justru dingin. Ini kenapa tuh? Nah itu gue nggak tahu dia sampai sekarang. Karena gue belum pernah tuh namanya naik gunung itu yang sampai hujan bener-bener hujan banget gitu loh. Paling gerimis-gerimis, mungkin karena pegunungan jadi awannya terlalu dekat, jadinya kayak gerimis-gerimis doang. Udah itu doang. Iya tapi emang benar sih, cuman ketika ini momen ketika naik gunung ya, ketika naik gunung dan itu hujan gitu kan, yang paling bagi gue yang tadi gue bilang di awal itu adalah ketika lah hujan itu lah ya kan, dan paling males itu ketika udah berkabut. Itu pasti ada di situ. Iya berkabut. pasti sih. Tapi berkabutnya kayak gimana dulu ya? Kalau mau maghrib itu pasti berkabut. Terus kalau udah jam-jam 10-an itu awannya udah naik sih. Kayak gitu doang, nggak pernah yang kayak berkabut kayak gimana. Ya tapi kan kayak apapun rintangan yang lu hadapi ketika lu di bawah dan menuju ke atas, itu semua kan terbayar ketika lu di atas. Yes, gitu. Betul. Kayak gitu sih. Jadi kayak semacam usaha lu aja sih gitu kan, kayak lu misalnya usaha ya menjadi seorang yang ternama lah gitu kan, menjadi seorang yang berguna gitu kan. Emang sih proses di awal tuh nggak enak, capek. Betul. Tapi ketika lu udah di atas itu luar biasa sih. Kayak lu ngeliat semuanya gitu, lu ngeliat anjir segala perjuangan gue nih gini naik ke atas dia nih, gitu. Di atas, kayak gini ya kita dapet nih. Nah iya indah banget sih gitu. Iya, benar. Cuman hal ini nggak berlaku ketika lu turun sih. Iya, gitu kan nggak berlaku. Jadi ketika lu udah di puncak ya usahakan gimana lu di puncak terus. Kalau dalam
bisnis atau dalam Iya, apapun yang lu bener. lakuni. Tapi kalau di gunung ya kali lu puncak terus. Iya, makanya Jadi itu. orang gunung nanti lu yang ada. Dan gini Kak, gunung yang paling berat lu lalui lah itu gunung apa tuh? Yang paling berat? Setelah naik gunung sih mungkin paling tinggi tuh masih Selamat ya. Gunung Selamat ya. Paling selamat itu sih Gunung Selamat sih. Cuman di Setahu gue tuh gunung Pesugihan loh. Nah iya Itu di gunung situ tuh Pesugihan. Selamat itu gunung tertinggi di Jawa Tengah kalau nggak salah deh. Oke. Itu berapa ya? Berapa MDPL? 3004 berapa gitu. Oh, berarti 3.000 lebih lah ya. Terus di situ aku pengalaman yang kayak jangan tidur tuh. Harusnya jangan tidur di pos ini nih. Nah, gue ketiduran. Namanya juga udah capek, kurang tidur, lapar, haus. Dan di situ juga yang namanya air mineral itu kita super irit banget. Terus di sana itu pas lagi kemarau di situ juga ada di depan mata gue ada orang jatuh. Dibilang jangan lari. Nah, dia tuh lari tuh. Kenapa? Enggak, alasan dia lari kenapa ya? Gabut gitu. Oh, bukan. Jadi kan pas turun jalanan itu kan namanya Oh, pas turun dari gunung. Oke. Nah, namanya dibilang jangan lari nih karena kan jalanannya bebatuan sama pasir. Nah, abis itu dia lari. Mungkin karena terjal kayak gitu turunannya tuh. Jadi kayak dia lari. Sebenarnya menurut gue sih dia nggak lari kayak gimana. Mungkin karena turunan pasti kayak otomatis kita lari dong. Iya. Nah, padahal kita tuh nggak lari. Tiba-tiba dia nyungsep aja di depan gue. Oh, sorry, dia di belakang lu sebelumnya. Nah, di belakang gue sebelumnya. Oh, jadi guling-guling depan lu gitu jadi gitu. Terus dia jatuh deh ke jurang. Nah, Oh, dia mati ke jurang. Nah, di awal itu udah dibilang sama yang jaga-jaga pos di situ kayak jangan nanti kalau turun jangan lari ya. Itu satu. Iya. Terus kalau nanti di atas itu biasanya kalau misalnya ada orang jatuh, kalau nggak meninggal ya cacat seumur hidup. Oke. Nah, setelah udah jatuh, kan besok paginya itu ada isu-isu ada jatuh ini, biasalah sosial media ya. Jatuh nih, orang gue liat tuh komentarnya. Kalau nggak meninggal, cacat. Iya. Nah, ternyata dia dapet tapi cacat, yang kepalanya pecah, terus kakinya patah. Sorry, kepalanya pecah. Iya. Pecah bener. Bener. Masih bisa hidup. Pecah loh, konsep Iya, pecah tuh. makanya itu kata yang jaga pos-pos di sana itu yang Bocor kali paling. enggak ini pecah. Gimana sih Kok pecah? pecah masih bisa hidup anjir? Mungkin kekuatan dia kali ya, intinya kan catat seumur hidup. Bener kata si penjaga pos di situ. Oke. Kalau nggak meninggal catat seumur hidup. Udah itu doang sih Oke, ya. jadi orang yang diberitakan di media sosial itu adalah orang yang lu lihat sendiri gitu di Iya, depan kepala mata. Iya, gue karena ngelirik gini kan, dia lari. Dan itu dia dia teman lu atau memang satu enggak. perjalanan Oh, gitu? satu perjalanan. Jadi orang asing lah ya. Sepanjang Iya. jalan itu, kalau di gunung itu kan gue lebih demen di gunung Jawa Tengah, di daerah Jawa sih, Iya. Jawa Tengah terutama. Dia di sana tuh lebih kayak sapaannya itu loh. Kalau misalnya ada yang lewat, mari kak, mari mas, kayak Oke. gitu. Itu Oke, selalu. Jadi kalau misalnya kita duluan pasti ketemu itu orang lagi, karena kan susulan kayak gitu kan. Ya udah ketemu sama dia. Nah dari pos pas mau naik kita udah ketemu, gue udah ketemu sama ini cowok nih, sama anak ini nih. Pas turun ketemu dia lagi, gue ingetnya itu dia bawa ransel sekolah, terus di tasnya itu ada kerincingan. Buat apaan kerincingan? Nggak tahu deh. Oh, gue tahu. Itu biasanya kalau kata teman gue ya. Sorry nih, gue bukannya apa, cuman ini kata teman aja sih. Jadi ketika lu naik gunung tuh mesti bawa sesuatu yang bisa dibunyikan. Oh mungkin, gue nggak tahu sih. Jadi ketika misalnya lu terhilang beberapa meter atau misalnya kan kayak kena kabut nih, lu nyasar segala macam, itu bunyi itu tuh kering gitu. Mungkin kali ya. Ya, tapi temen teman gue pernah dapat pengalaman serem banget, ya kan. Jadi ketika apa namanya, dia sama teman dia nih, dia bertiga lagi naik gunung kan. Dia cerita ke gue. Gunung apa ya, Gunung Pangrango kalau nggak salah dinaikin. Jadi dia lagi bertiga dan itu dia naik gunungnya kan biasanya kan orang naik gunung kan event ya, 17-an, tahun baruan atau event tertentu lah gitu kan. Enggak juga sih. Biasanya karena orang ramenya di situ, bener-bener ya ramenya kan. di situ, iya betul. Ya biasalah buat post-post sampah di Instagram segala macam lah ya kan. Bener. Nah temen gue dia naik gunung itu nggak dalam momen apapun, jadi kayak semacam ya. Oh Sabtu Minggu gitu. Enggak, dia naik gunung hari Selasa kalau nggak salah deh. Oh gitu. Dan itu hari biasa, nggak ada event apapun, nggak ada hari besar apapun, nggak, pokoknya biasa aja gitu kan. Dia naik gunung bertiga. Dia cerita ke gue cuman mereka doang bertiga naik gunung waktu itu Pangrango. Dan
kondisi waktu itu dia hujan berkabut. Nah oke. itu kondisinya jam 3-an lah, hujan berkabut, bertiga dan satu orang tuh nggak kelihatan kemana gitu sepanjang perjalanan kan. Terus? Kemudian nggak kelihatan kemana. Terus di inilah apa namanya, nah sama orang yang nyasar ini nih, ya sama orang yang hilang ini dia tuh bunyi lonceng. Bunyi lonceng, kring 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 ya kan. Bunyi tuh lonceng tuh kring kring kring. Terus temen gue dua nyari ya kan, dua nyari ke belakang karena bunyi dari belakang. Terus nggak lama ada bunyi lagi, bunyi kring 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 di depan. Oh gitu. Bingung dah tuh dua orang tuh, mana nih kan. Terus ada cuman dua-duanya bunyi teriakan kayak misalnya nama dia Budi nih. Woi Bud, gue di sini di atas. Woi Bud, gue di sini di bawah. Jadi kayak ada, wow itu temen gue langsung tuh. Nah temen gue di Pangrango ya. Iya, nah terus temen gue baca-bacaan tuh di situ. Dia baca apa ya, ayat kursi kalau nggak salah dia baca. Ya kayak kursi gitu. Ya pokoknya semacam bacaan yang mengusir setan gitu dalam agama Islam ya. Dia melatunkan itu dan dia ini mau jalan. Jadi kayak suatu keajaiban tuh. Ini kabut nih kan tadinya mengelilingi mereka. Terus kayak ngasih jalan ngebuka gitu. Ke depan, ternyata yang bener tuh di depan temennya gitu bunyi kering-kering. Gitu. Ya gitu itu tuh bener-bener asli sih itu. Karena mereka kan udah bisa naik gunung, so mereka dan mereka juga udah nggak cuma sekali dua kali naik gunung Pangrango gitu kan, kayak gitu. Jadi mereka nggak butuh panduan apa siapapun gitu. Mungkin karena udah beberapa kali. Iya beberapa kali kayak gitu. Oh iya benar-benar. Iya, oh ya tadi soal selamat. Nah menurut lu tuh soal selamat tuh trek yang paling susah dinaikin. Sorry bukan selamat. Tadi apa temen lu ya yang orang asing ngeguling itu ya. Iya tuh. Nah kondisinya gimana dia? Cacat seumur hidup? Cacat aja gitu. Iya, tapi nggak tahu lagi deh beritanya sampai sekarang. Itu juga waktu keselamat tahun 2017 kayaknya deh. Cuman gue gak kebayang gini deh. Kan lu posisi turun nih kan. Gue gak kebayang tuh kayak ketika lu jalan terus tiba-tiba ada orang gelinding di depan lu. Terus tiba-tiba set masuk jurang deh gitu kan. Itu gue gak kebayang sih, itu jurangnya dalam gak? Iya elah, dalam banget. Estimasi deh berapa puluh meter atau ada ratusan meter? Enggak tahu deh gue ya. Intinya ya masuk jurang. Ya gimana sih, gunung nih. Iya. Tinggi. Terus orang jatuh gitu loh. Gue nggak tahu sih berapa meter itu. Udah lama juga sih kejadiannya. Ya intinya dia kayak gitu aja. Kakinya patah. Oh kakinya patah. Tapi masih bisa sembuh lah kalau patah kan? Oh mungkin kali ya. Cuman nggak tahu lagi deh beritanya, itu juga udah lama. Oh itu kejadiannya kapan itu? Kayaknya ya kapan ya? September apa Juli ya? 2017. Oh udah kalau lama. Nggak salah ya. 3 tahun yang lalu ya kisaran segitu deh kalau gitu. Udah lama sih sebenarnya. Iya cuman gue nggak habis pikir sih ketika dia naik gunung terus turun gunungnya kan. Karena menurut gue sih ketika paling capek itu bukan lu nanjak, tapi ketika lu turun. Sebenarnya capeknya tuh pas nanjak, turunnya itu yang dimakan itu kaki. Iya, itu yang gue bilang. Jadi ketika lu turun itu ngenahan ya. Lutut lu itu nahan kan. Karena kalau misalnya lu cuma ngikutin badan, udah kayak babi guling lu jatuh guling gitu ya enggak? Iya karena sih, gitu, karena nahan. Satu, kondisinya kan oke lah kalau gunungnya kering, kalau gunungnya basah. Mesti kuat banget. Tumpuan kaki lu gitu. Benar. Dan pegel di lutut, pegelnya gitu. Iya dimakan lutut sih ya. Tapi gue nggak pernah kayak gitu, atau gue yang terlalu menikmati perjalanan atau kayak gimana nggak tahu deh. Enggak, kalau bagi gue tuh yang paling capek sih emang pas turun aja sih. Pas turun ya. Karena itu posisi beban nahan dan ya kan gimana sih kayak stamina lu udah kekuras nih pas lu naik kan. Dan juga ketika lu di atas tuh nggak mungkin maksudnya kayak istirahat gimana sih ya kan, di gunung ya lu tuh gunung nggak istirahat, lu di gunung menikmati. Iya benar sih. Beda kayak di gunung lu yakin lu bisa tidur pules? Enggak kan? Paling seandainya tidur juga ya berapa jam sih ya enggak ya kan? 4, 5 ya kan? Itu 5 itu udah lama banget tuh. Bener, dan itu juga, dan lu di gunung juga pasti ada kegiatan lain, gak cuman tiduran segala macam, enggak kan? Pasti kayak lu muter-muter keliling, terus ngeliat segala macam. Terus lu gimana? Kalau nyampe biasanya tuh selama gue naik gunung beberapa kali itu nyampe langsung makan tidur. Nah paginya sebelum kita balik kita ngeliatin naik ke puncaknya dulu kah atau lihat sekeliling gitu. Nah ya maksud gue kan artinya lu ada kegiatan yang dilakukan kan ketika di puncak, jadi nggak istirahat toh. Udahlah kayak orang rebahan aja sih gitu kan nggak kan. Nah makanya gue bilang ketika turun itu stamina lu tuh udah berkurang. Ketika lu naik tuh kan, stamina lu masih wah gue semangat nih kan, semangat. Ini gampang nih anjing segala macam ya kan. Tapi ketika lu di atas lu nggak full istirahat, pas turunnya itu tuh.
Iya lu sih, benar. mesti kuras tenaga lagi, terus lu mesti tumpuan Mungkin kaki lu orangnya gitu. beda kali ya. Tapi kalau gue itu turun naik, naiknya itu capek, turunnya itu memang kemakan kaki. Cuman karena gue yang terlalu menikmati perjalanan, jadi kayak ya udah selesai gitu loh. Iya. Cuman besok paginya saat mau pergi kerja yang dimakan itu paha. Badan sih kayak ya udahlah, ada biasa mungkin karena gue pakai selalu ransel. Ya udah kaki doang ini yang paha yang pegel. Selebihnya emang nggak ada. Intinya kalau Iya. misalnya mau naik gunung itu harus lari. Gue sih lebih lari ya. Lari ya. Lari dari sih. mana? Dari Tangerang ke Cilegon apa gimana? Buset. Enggak sih. Kalau gue tuh naik turun tangga berkali-kali. Secara kan itu udah naik turun nih tangga nih. Iya. Kan kita mau ke gunung. Iya. Ya jadi kayak udah dilatih kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah udah biasa gitu loh. Iya. Iya bener-bener sih. Nah selama lu naik gunung, pengalaman lu paling horor tuh naik gunung apa? Selamat. Oke, itu paling susah treknya dan sekaligus paling serem juga. Iya. Seremnya di mana tuh? Seremnya di Slamet itu ada namanya pos 4 kalau nggak salah deh. Jadi itu kayak ada dulunya katanya sih itu ada pohon besar, terus kayak berbentuk kayak pintu. Pintu kemana saja? Ah, Doraemon. begitu kali ya. Itu Anjay. pokoknya katanya intinya kalau di pos itu jangan tidur. Nah ini sebenarnya pas Sorry, gue juga pernah dengar sih itu kata itu bukan kayak pintu kemana aja nggak sih, maksudnya kayak lu ngelewatin pintu itu kayak semacam lu ke dimensi lain gitu. ya kebanyakan sih bilangnya kayak gitu, tapi Iya. gue nggak tahu deh. Percaya nggak percaya ya udahlah, Oke. kita nikmati aja lah ya pertanyaan dan jawaban orang-orang di situ. Iya, terus? Nah pas gue di situ kan udah naik sih biasa aja. Iya. Naik biasa, pas turunnya nih gue udah capek banget. Terus kita di situ ada berempat, cewek cuman gue doang, sisanya cowok 3. Terus ini namanya juga udah turun ya, pasti otomatis minum juga berkurang, bawaan tas kita cuman baju doang istilahnya kan. Iya. Makanan juga udah nggak ada gitu kan. Ya pasti tuh otomatis ya, tas gue enteng dong. Iya. Nah pas udah turun dibilang nih kita istirahat di situ tapi sebentar, jangan lama, paling cuman 5 menit aja gitu. 5 menit juga udah paling lama kan. Dia bilang jangan tidur ya katanya gitu. Oke dong, kita nggak tidur, ngobrol-ngobrol aja kayak rebahan gitu kan. Di situ ada juga pohon gede banget. Terus dia bilang kayak gini sama pemandu yang di situ, satu orang cowok. Dia bilang jangan tidur katanya gitu. Oke dong. Ya terakhir karena gue lagi migrain, tiduran kayak otomatis terlelap gitu, gimana sih? Kayak tiba-tiba tek langsung sadar. Tapi kita udah tidur kali ya berapa detik langsung sadar. Tiba-tiba pas jalan dibangun nih, pas udah itu langsung dibilang gini, ayo jalan yuk katanya gitu. Kayaknya kita udah lebih 5 menit nih. Ya udah dong jalan. Tas gue itu berat seberat-beratnya. Oke. Kayak gue lagi nanjak. Kalau nanjak otomatis berat banget kan. Iya. Nah posisinya tas gue itu berat banget. Terus gue bilang, kok tas gue berat ya? Lu tidur ya, digituin teman gue yang satu. Tidur paling berapa? Udah gue bilang itu jangan, nggak boleh di situ tuh nggak boleh tidur. Oke. Nah katanya gitu. Oh gitu ya. Tapi tidur gue itu kayak gimana sih, kayak lagi rebahan tiba-tiba tak langsung sadar lagi, gue gituin. Ya nggak boleh, intinya lu baca doa aja dalam hati. Udah dong. Gue coba doa. Terus tetap juga dong berat. Gue bilang sama teman gue yang di situ, bang coba deh lu bawa tas gue. Kok berat ya? Gue gituin kan. Enggak kata dia gitu. Coba sini gue coba katanya gitu kan. Apaan tas enteng begini, dia bawa satu tangan gini. Tas enteng begini lu bilang berat katanya gitu. Oke, gue bilang kayak gitu. Ini menurut gue berat. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah dong, dia yang bawa tas gue. Terus gue jalan gue itu jadi berat banget juga. Kayak ini gue kayak lagi ada beban. Iya. Terus kaki gue lagi kayak datang hujan ngelangkah berat kayak gitu kan. Ya udah tenangin dulu aja, jangan mikir aneh-aneh. Nanti di pos 3 kita istirahat dulu, minum dulu katanya gitu. Kan gue udah nggak punya minum, gue gituin kan. Gue ada, nah kata satu orang cowok di situ. Ya udah dong, pas di pos 3 gue istirahat. Terus nggak tahu deh ini dibacain atau kayak gimana, gue nggak paham juga. Intinya katanya ini minum katanya gitu. Terus gue minum lah punya dia. Udah habis itu gue bawa tas gue, udah enteng. Kayak gitu sih, itu kayak percaya nggak percaya ya. Iya. Dan gue ya udah nikmati perjalanan. Udah pokoknya intinya gue nikmati perjalanan aja selama di situ. Kalau gue sih waktu naik Gunung Salak sih yang paling serem sih. Jadi waktu gue naik Gunung Salak Gunung Salak di mana sih? di Jawa Barat, Gunung Salak.
Gue itu ada Gunung Salak ya. Gunung Salak. Bogor bukan sih? Iya kan? Gunung Salak? Bogor Iya kesana Bogor. kan? Oh Bogor, iya ya. iya iya. Gunung Salak. Gunung yang terkenal sama angkernya yang kata pernah kan yang ada pesawat nabrak ya, Iya jedar benar. gitu Iya kan. iya benar. Jadi waktu pengalaman gue di sana adalah naik Gunung Salak tuh kayak dari bawah tuh, dari start bawah kan. Dari start bawah tuh gue kayak ngeliat suatu pohon yang aneh gitu kan. Dari awal banget tuh, awal bawah banget. Pohon aneh gitu kan. Jadi kayak semacam gue sama pohon ini saling lihat-lihatan gitu loh. Oh oke. Makanya gue sempat bengong kan depan pohon. Terus temen gue negor gue, ayo coy jalan. Lu ngapain bengong? Di Oh, situ enggak kalau gitu. di gunung gak boleh bengong sih katanya. Iya jadi gue semacam kayak gue hadapan sama orang padahal itu adalah pohon. Oh gitu, oke iya oke. kan hadapan lah. Terus udahlah kami naik terus sempet kan naiknya kan naik santai ya jadi ada beberapa pos ya berhenti bentar lah Iya gitu benar, kan. benar. Nggak ngejar waktu banget Iya, nggak. benar. Karena kami naik itu posisinya jam berapa ya? Jam 7 pagi lah. Oh jam 7, oh, oke masih Jam 7 udah pagi. terang ya. Iya. Nah naik tuh udah nyantai kan. Terus gue kan lagi apa namanya cuma lagi ngambil minum bentar ya. Nggak banyak minum nggak. Cuman iya. istilahnya mau buat basahin tenggorokan doang Iya kan. benar. Terus sambil ngeliat sekitar sambil ngeliat ke bawah. Loh kok pohon ini Di situ lah. ada di sini gitu. Tadi padahal gue liatnya di bawah gitu kan. Terus ya udah, gue bengong kan ngeliatin. What the fuck dalam hati gue kan di situ. Dalam hati gue udah ngomong kotor tuh kan. Oke, positif. Mungkin ini pohon yang apa namanya yang lain lah gitu kan. Benar. Karena gue nggak terlalu concern sama bentuk pohonnya. Oh. Nggak terlalu concern kan. Jadi pertama kali ngeliat di awal, oke gue ngeliatin. Terus kedua nggak terlalu concern. Terus naik lagi lah ke pos berikutnya. Terus istilahnya kan gue bilang gue nggak terlalu ngejar waktu banget kan, jadi benar. nyantai aja lah Iya, gitu betul. kan. Cuman kami jalan dari pos antar ke pos ya lumayan cepet gitu. Cuma pas sampai pos ya istirahat aja sebentar gitu kan. Oh. Istirahat waktu gue lihat, loh ini pohon ini lagi kan. Nah terus gue mulai mengamati nih dari atas sampai bawah pohonnya, entah itu dari cabangnya segala macam. Gue mulai mengamati nih bentuk-bentuknya nih kan. Udah tuh, nah gue sampai bikin sketsa pohonnya. Oh gitu. Sampai bikin nih batangnya gimana karena pohonnya tuh simple. Oh oke. Pohonnya simple nggak Iya, banyak iya. ranting-rantingnya udah gue gambar lah gitu kan. Gue gambar cuma bikin sketsa doang. Terus Lu naik. gambarnya di tanah? Hah? Gambarnya di tanah atau di pikiran doang? Gue di pikiran Oh, oke. gue bawa kertas lembar gitu. Biasalah kan kalau naik gunung kan Iya iya abang nggak jelas gitu kan. Iya. Nggak jelas gitu nah udah. Karena itu posisinya gue cuma bawa satu doang. Oh. Bawa satu kertas, satu pensil gitu. Dan itu nggak kepake sih waktu gue naik gitu kan. Karena kepake buat gambar pohon kan. Terus gue naik, terus gue berhenti berapa kali ya? 1, 2, gue berhenti 3 kali, terus keempatnya udah sampai puncak. Berhenti ketiga tetap ada itu pohon. Dia ngikutin ya. Tetap ada yang ngikutin itu pohon kan. Gue penasaran dong, ya kan? Gue samperin lah itu pohon kan. Nah cuman waktu gue samperin memang nggak bener sih itu hawanya sih. Oh Nggak gitu. bener gitu. Terus temen gue manggil gue kan. Jadi gue agak turun dikit, itu sekitar jarak 10 meter lah. Oh Terus temen gue manggil, Jor sini Jor, ngapain lu? Lu mau kencing ya gitu kan kata temen gue. Enggak gue mau lihat sekitar dulu nih. Gue bilang gitu ke temen gue sambil teriakan. Terus gue liat pohonnya, Makin besar. iya kayak gini loh, kayak pohonnya tuh kecil. Cuma waktu gue liat ke atas tuh kayak anjing gue rindang banget. Iya benar. Itu asli tuh. Itu asli, rindang banget kan. Terus kayak ada semacam bunyi kayak macam bisikan gitu. Iya benar. Gitu lah pokoknya ada bisikan gitu kan. Tuh, apaan sih? Gitu kan. Karena gue orangnya kan ya lu bisa lihat dah kan gue bahkan monster pong aja gue masukin gitu kan. Benar. Jadi gue nggak terlalu sebenarnya gue nggak takut sama begituan Iya. gitu. Cuman Nggak nggak percaya lah ya. percaya mah percaya, cuman nggak gitu. takut. Oh. Gue tahu dia eksis tapi gue nggak takut gitu. Oh gitu. Iya. Udah tuh sampai puncak gue tetap ngeliat dia kan. Dan menurut gue sih, dan gue bilang ke pohon itu kan udah sampai puncak, terus gue turun lagi kan, gue tinggalin teman-teman kan. Terus gue ngomong sama pohonnya, gue tahu lu ngikutin gue, gitu. Gue bilang gitu ke dia kan. Dan gue terima kasih. Mungkin aja lu ini penjaga gue. Gue bilang gitu. Jadi kayak semacam lu mengawasi gue supaya gue sampai sini selamat. Oke, Gitu, iya benar, gitu kan. benar. Dan gue terima kasih sama lu. Oh, jadi lu berpikir untuk Positif. berpikir positif Gua ya. berpikir Benar, positif. benar. Gitu gue bilang ke dia kan. Benar. Gue bilang ke dia gitu, gue positif. Terus juga gue bilang sebagai gantinya, gue bilang gitu karena gue berterima kasih sama lu. Nanti segala macam sampah di sini gue pungutin deh. Gue bilang gitu. Ya gue sama teman-teman gue gerakin. Kami naik di atas,
kami ya nikmati segala macam, Iya. rehat, dan ya gue bilang sama temen gue terakhir, sebelum balik tolong pungutin ini dong, tolong pungutin sampah-sampah yang bekas di sini. Oke. Gak banyak sih waktu itu, gak banyak gitu kan. Terus temen gue nanya, lu dapat ilham dari mana gitu kan? Terus dari pohon gitu dia bilang kan. Terus gue cerita ke temen gue yang sebenarnya, temen gue pada merinding kan. Oh, oke. Pada merinding, terus apa namanya? Tapi sebenarnya lu nggak boleh ngomong kayak gitu pas di gunung loh. Gak boleh ya, Iya. gak boleh. Tapi gue bilang ke temen gue udah kita stay positif, dia mungkin gak jaga kita. Waktu gue turun dari puncak sampai ke atas, dia udah ngikutin, Oke. udah ngikutin. Dan waktu gue sampai bawah, nah itu pohon udah gak ada, nggak tahu kemana. Oh. Gue coba nyari kan, ini mana tadi ya pohon yang bikin gue penasaran ya, yang bengong di awal gitu kan, nggak ada. Oke. Gue sih nggak tahu ya itu apa ya, yang ada di Gunung Salak itu. Gue sih nggak tahu, itu mungkin semacam penunggu atau apa. Tapi yang jelas, jadi nggak selamanya apa yang lu pandang negatif adalah negatif. Iya betul. Jadi terkadang ada sisi positif dari hal yang lu pikirkan negatif. Iya benar. Ya nggak sih kayak gitu Iya kan? bener-bener. Kalau gue sih mikirnya kayak yaudahlah, mau dia mikir negatif nih, mau ngelakuin negatif ke kita, gue kasih positif aja. Iya, benar. Ntar nanti kan dibalas juga kan sama Iya. yang lain. Gue sih mikirnya kayak gitu Benar. sih. Kalau temen gue tuh di Gunung Salak pengalamannya tuh, banyak banget. Ada yang bilang pernah, temen gue ya bukan gue, pernah dia lagi tenda di Gunung Salak tuh ada ribuan tentara lewat, Oh. bruk gitulah. Ya pokoknya pakai tentara gitulah. Oh Terus ada juga yang gue sih nggak tahu, katanya situ bekas ada tentara Amerika atau gimana lah ya dulu Oh, gitu. kayaknya gue pernah dengar cerita Nah itu. terus di Gunung Salak juga ada teman gue nih, ada kayak semacam harimau, cuman kayak apa ya, kayak perutnya panjang gitu. Oh, Jadi kayak ini harimau tuh kayak anjing apa sih yang perutnya panjang gitu? enggak tahu deh Kayak gue. gitu. Yang kakinya pendek, Hmm. terus perutnya jadi badannya Kan tuh kalau panjang. misalnya lu di tenda kan kelihatannya dari luar ya. Iya, Tapi dia kulitnya kayak siluet. Oh, Kayak siluet gitu, cuman bukan bayangan doang ya. iya, bayangan hitam doang gitu kan. Ah. Gitu sih. Cuman kalau di Gunung Salak sih gue nggak ngerasain apa-apa sih. Jadi kayak gue udah berpikir positif aja. Iya Gitu betul. meskipun gue tadi waktu di Udah pos ngerasa itu negatif sempat ya. negatif. Udah What the ngerasa fuck negatif. gitu kan gue Iya bilang. benar. Gitu. Nah kalau misalnya lu nih, kan lu lebih sering lah naik gunung kan ketimbang gua. Lu punya nggak saran ke orang yang baru nih, dia pengen gue coba mau naik gunung. Oh, Saran apa nih gunung yang bersahabat? kalau rekomendasi gunung itu bagus untuk pemula itu kayak coba dulu lah Papandayan, walaupun kata orang itu bukan gunung, itu bukit. Nah, tapi coba dulu aja daerah situ tuh. Lu lihat lah nanti ada babi segede badan lu 2 kali lipat. Itu apaan? Babi segede badan lu? Iya, babi gede banget. Maksudnya Babi hutan. itu babi asli? Babi asli, babi hutan tahu kan? Yang hitam. Iya Ali yang gue tahu. Nah, ya udah lu coba di situ dulu. Oh itu maksudnya. Jadi lu nyuruh orang nyobain babi gitu? Bukan, maksud gue itu kalau bagi pemula nggak Iya. usah yang pemula nih daerah Jakarta atau daerah Iya. Jabodetabek. Jangan nyoba daerah Jawa Jangan Barat. coba-coba untuk ke Gunung Gede dulu, walaupun katanya itu cuma 2.000 sekian, gampang lah Tapi katanya. kebanyakan emang orang bilangnya sih, kalau pengen pengalaman ya lu coba gunung gede. Tapi itu Gitu. menurut gue itu udah yang level kedua sih. Kalau yang jetek-jetek kayak Ya masih beginner lah ya, masih pemula. Itu Gunung Papandayan. ya bagus, gue pikir sih coba dulu Papandayan. Memang sih treknya itu udah kayak cuman kayak sebenarnya kata orang itu sih itu bukit, tapi menurut gue lu coba dulu. Sekarang sih udah bagus ya, udah jalan tangga. Kalau dulu itu belum jalan tangga, sekitar tahun 2016 kayaknya deh. Itu jalanannya belum tangga, terus naik ke atas itu juga masih kayak lumpur-lumpur. Iya. Kayak gitu terus ngeliat. Oh itu istilahnya lu jalan buat tahu treknya kayak gimana lah ya. Iya gue tahu. Naik ke atas dulu nih. Kayak gimana nih, enak nggak naik gunung? Kalau misalnya udah enak di gunung kayak gitu, lu coba deh naik gunung gede, terus daerah Jawa Barat kesonoan gunung apa namanya aku lupa itu. Iya. Ya udah coba aja Intinya kayak Papandayan gitu. lah ya. Tapi menurut gue sih kalau misalnya lu pengen nyoba nafas ya, nyoba kaki lah istilahnya, bukan trek. iya. Lu naik gunungin aja Tangkuban Perahu. Tapi dari awal nih, dari pintu, dari pelang awal tuh, selamat datang di Gunung Tangkuban Perahu. Lu dari situ udah jalan, gempor dah lu. Oh iya, gue belum pernah sih, cuman ngeliat dari jauh aja gunung itu Tangkuban Perahu. Kan tapi kalau belum Tangkuban Perahu kan sampai lu ke puncaknya kan itu bisa dilalui dengan kendaraan ya. pernah. Oh gitu. Bisa, itu kan kayak semacam wisata sih itu. Jadi kayak semacam gunung wisata segala. Ya, gunung wisata lah kan kayak kawah tuh. Lu sampai puncak kan nanti ada kawah. Itu tingginya kalau nggak salah 1.800 sekian mdpl deh waktu itu. Jadi waktu gue touring sama temen. Ya di sampai puncak itu banyak kendaraan itu, sampai ada parkiran buat motor, parkiran buat mobil oke. gitu. Di puncak ya. Karena itu udah dibikin trek aspal buat dilalui kendaraan gitu kan. Enak dong berarti. Enak. Nah, cuman gue saranin kalau misalnya lu pengen nyoba kaki tuh.
Nyoba kaki ya lu jalan kaki dah dari situ. Dari oke. aspal situ tuh jalan Iya, kaki. bener-bener. Kerasa banget deh itu. Jalan kakinya di Gitu situ. ya, gue belum pernah sih ya ke sana. Gue belum pernah. Walaupun gue ke jalan-jalan ke Bandung daerah mana gitu, tapi belum Kalau gue udah pernah, gue udah ke Tangkuban tuh 2 kali dan itu memang nagih sih, maksudnya nagih. Gue kan kondisinya touring ya sama teman-teman ya, kondisinya touring. Kalau yang pertama ke Tangkuban gue ngapain ya? Lupa ada gue pertama kali ke Tangkuban. malam-malam ya yang lu jatuh ya. Oh bukan, pertama kali ke Tangkuban gue ada acara kantor kalau nggak salah deh. Iya kayaknya ada acara kantor gitu deh, kayak family gathering gitu. Oh oke. Yang pertama dan yang kedua itu gue touring. Iya yang lu jatuh Berujung ya. pada maut. Ya nggak maut sih, kecelakaan. Iya benar-benar. Dan jadi singkatnya itu ketika mau pulang ya kan. Yang handphone lu jatuh ya rusak ya. Iya, jadi ketika mau pulang nih ini masih di Tangkuban. Iya. Temen gue ngajakin doa. Oh gitu. Jadi temen gue namanya si Jovanta nih kan. Dia ngajakin doa. Oh gitu. Nah, yuk doa yuk doa. Nah, gue bertiga sama temen gue kan kami berempat. 2 motor ya kan. Nah, kami bertiga. Kalau gue tuh sibuk apa ya? Oh, gue dengan headset. Gue inget banget gue dengan headset. Iya. Gue gak denger dia ngomong ya kan. Cuman dia gesturnya ngajakin gitu kan doa. Terus teman gue satu lagi si Victor, dia kayaknya ngeliat pemandangan sekitar. Oh, oke. Terus si Dwi, seinget gue dia kayaknya megang kamera deh ngeliatin foto-foto gitu kan. Jadi kami nggak ada yang sadar dengan ucapannya si Jopanta ngajakin doa, meskipun gue tahu pasti kayak si Dwi sama Victor tuh sadar dia ngajakin doa kan. Udah apa? Ujung-ujungnya doa kan. Balik saat pas turunan Lembang tuh. Itu kalau orang turun yang ke Lembang pasti tahu. Turunan jauh. Lumayan curam dan itu nggak ada polisi tidur. Nggak ada rambu-rambu, misalnya rambu lampu merah segala macam. Jadi kayak semacam turunan, ngeblas gitu aja kan. Oke. Dan posisi gue turunan itu ngebut banget. Itu kayaknya 80 sampai 100 lah itu ngebut. Buset. Dan posisinya ada mobil dia mau ngambil kanan. Jadi posisinya gue turun, terus ada mobil mau ngambil kanan. Ya kan? Mobilnya berhenti nih. Ya kan? Nggak lama nongol deh motor dari belakang mobil. Buset. Set udah. Lu jadi laga-laga ini nih sama motor belakangnya. Ya jadi kayak semacam adu banteng gitu. Oke. Gua terbental ke depan, teman gua si Dwi, gua nggak tahu gimana dia. Seingat gua dia posisinya udah ketiban motor gua aja. Oh ya ampun. Iya terus si satu kan gua nabrak, kami 2 lawan 2 gitu kan. Jadinya udah kayak Smackdown tag team gitu. Jadi orang yang gua tabrak ini dia posisinya tergeletak di nggak sadarkan diri di aspal. Jadi gue mikirnya udah bakal ngebunuh orang aja kan, mati nih orang nih. Terus satu lagi, pokoknya parah lah itu, ada orang yang hidungnya patah lah, pokoknya parah banget lah itu. Itu isinya, parah banget deh. Lu kemarin jatuhnya kenapa sih? Jatuhnya apa? Kenanya apa? Lukanya apa? Kalau gue nggak ada luka apa-apa sih, kayak nggak ada luka apa-apa gitu kan. Cuman ya ada retak aja di bagian kaki sih gitu doang sih, gitu. Nah jadi menurut gue ya kembali ke masalah gunung ini ya, ketika lu mau naik gunung mau nyoba ya coba aja gunung itu tuh, gunung apa tuh, Tangkuban yang tadi. Pokoknya, atau kalau misalnya pengen gunung-gunung yang mini-mini lah, itu apa sih gunung di Banten itu? Pulau Sari ya? Nggak tahu, gue bukan orang Banten. Yang 1000 meter itu tingginya tuh. Yang sempat viral ya. Nggak tahu Iya gue deh, namanya Pulau apa. Sari. Itu kalau kata jadi ada suami dari kakak gua. Jadi Bang Atur dia bilang waktu dia naik gunung itu ya dulu waktu dia naik gunung itu tuh memakan waktu 6 jam. Karena gunung itu banyak pepohonan segala macam, treknya susah. Meskipun dia hanya 1000 meter ya, seribuan meter lah. Gua nggak tahu detailnya berapa, yang jelas itu 1000 meter. Itu 6 jam dia bilang waktu naik gunung. Waktu naik gunung ke daerah Banten itu. Iya, gue sih nggak tahu itu maksudnya klasifikasi gunung atau bukit, tapi yang jelas kalau dia lebih dari 1000 meter, setahu gue itu gunung deh maksudnya. Iya, oh gitu ya kan? ya. Itu 6 jam. Gue ingat banget sama kata-kata dia tuh, dia bilang dia 6 jam. Tapi sekarang Tahun berapa tuh? Lah gue nggak tahu deh, pokoknya itu treknya tuh udah masih banyak pohon segala macem, masih susah dilewati lah. Jadi kalau sekarang udah enak, udah pohon banyak yang ditebangin, terus dibikin trek jalan manusia ya. Naik mungkin 1-2 jam kali naik situ, atau mungkin 1-3 jam. Bisa jadi kali ya, Gampang karena jalurnya banget. udah ada. Jadi Iya. kalau naik gunung ada jalur sih sebenarnya gampang ya. Gampang banget gitu. Iya. Sama iya di Gunung Salak tuh ada 2 jalur. Oh iya. Ada jalur jalur manusia, ada jalur bukan jalur manusia. Kok gitu, gimana sih ceritanya? Ada, jadi gue lupa deh ya waktu itu gimana. Jadi kayak semacam jalur bukan manusia tuh kayak lu turun ke lembah dulu. Oh. Gitu. Apa gue lupa lah, itu pokoknya jalur yang
Ya gue sih nggak tahu ya koreksi Tapi kalau gue salah disaranin sih. gak sih? Disaranin gak sih? Ya nggak dong, kalau jalur bukan manusia emang nggak disaranin lah. Oh, kirain memang ini ada jalur nih 2. Lu Iya. mau milih mana nih? Tapi sebenarnya percaya atau enggak, naik gunung itu sebenarnya nggak cuma satu jalur menurut gue ya. Iya emang iya pasti. Ada banyak jalur, Ada banyak. ada jalur yang manusia, ada jalur yang bukan manusia Oh, gitu. mungkin karena kita nggak terlalu fokus dengan yang tidak manusianya ini, Iya. jadi kita nggak tahu ya. Jadi mungkin ya kita positif aja. Mungkin jalur Iya. yang bukan manusia itu banyak binatangnya kayak Iya, harimau mungkin, segala macam iya. kan. Kayak Bisa gitu jadi sih. kali. Tapi gue belum pernah sih yang namanya sekali tuh nemu hewan cuman yaudah babi hutan segede tenda. Tapi kalau babi hutan emang gue juga nemu sih itu. Iya. Kalau segede tendam itu udah segede kebun. Iya emang itu gede banget dan baru kali itu gue ngeliat babi segede tenda. Terus Tapi tendanya isinya nggak buat itu. orang. Terus gimana tuh dia kabur gitu aja gimana? Kita diemin aja. Setahu gue babi hutan itu ngelawan loh dia. Makanya kalau kalian ketemu sama babi hutan diemin aja kayak oh itu babi. Ya udah kita nggak usah dekatin dia, nggak usah yang Iya. kayak penasaran Kan kepo babi atau hutan itu kayak ada gimana. taringnya ya? Iya. Ya kan, dan itu ngelawan itu babi hutan itu. Iya. Kayak gitu, cuma kalau babi kecil mah dia pasti kabur sih. Kalau segede itu pasti dia ngelawan ke lu sih itu. Iya, cuman ya namanya juga udah diomongin dari awal pas naik kalau nanti ketemu babi hutan nggak usah yang kayak kepo gangguin, nggak usah cuekin aja. Kalau bisa Iya. menghindar dari dia. Benar-benar. Gitu sih. Iya, nah gunung yang pengen lu naikin tuh gunung apa? Mimpi lu deh. Oh, gue pingin banget namanya Semeru. Gua Sorry, pingin banget. kita ngomong skala luas ya. Kayak misalnya kan Gunung Mount Everest, Kilimanjaro segala gue macam. enggak sih, gue tuh lebih cinta Indonesia ya. Jadi Bagus. gue pingin banget Indonesia dulu. Tapi emang bener Jadi sih. tuh rencananya itu sebenarnya tahun ini nih. Tahun ini tuh gue pingin naik gunung tuh Semeru. Udah Semeru. tahun ini Oke. rencananya udah ngumpulin teman-teman nih. Iya. Udah ada ini 5 orang yang mau pingin ke Semeru. Tapi gue setuju sama kata-kata lu sih. Jadi kayak semacam kan banyak tuh orang yang bangga dia bisa keluar negeri segala Oh, macam enggak. kan. Gua enggak Kalau kita nggak ngomongin gunung ya, ngomongin traveling segala macam aja. Kalau menurut gue sih selama gua nggak bisa mengeksplor Indonesia kayaknya rasanya kurang ketika lu keluar negeri. Betul. Jadi kayak semacam mengeksplor nih dari Sabang sampai Merauke nih. Kan kita kan banyak kekayaan alam ya, Iya, yang bisa betul. dieksplor segala macam kan. Tapi menurut gue sih ketika lu belum merasakan semua, Iya. terus lu keluar negeri dan lu bangga bisa keluar negeri, itu menurut gua adalah suatu macam ya kekurangan aja sih bagi gua. Iya Iya sih. kan? Hello men, di Sabang sampai Merauke banyak kekayaan yang belum bener, dieksplor. bener, Kenapa nggak lu saving duit lu, terus lu ke masing-masing destinasi di Iya, Indonesia. bener. Jadi kayak semacam lu mengangkat destinasi, lu memberikan pemasukan buat negeri juga, ya enggak? Iya, Ketimbang lu keluar negeri, lu ngasih duit ke negeri lain, ngasih duit ke orang lain. Benar. Gue juga gitu sih. Jadi gue tuh pingin banget kalau naik gunung nih, ya Indonesia dulu lah ya. Gue pingin ke Iya. Semeru, gue pingin Oke, ke. sorry, di Indonesia yang pengen lu daki adalah Semeru. Iya Semeru. Kalau gue sih pengen banget itu mendaki Papua sana, Oh. Jayawijaya, dan itu gila. Gue gak tahu kenapa gue cinta Papua sih, gue cinta Papua iya banget. ya. Jadi waktu gue dulu lomba nasional, terus lomba 4 pilar lah ya. Terus kan sering diputerin lagu apa Aku Cinta Papua gitu ya. Begitu banyaknya pulau yang indah nanana Papuaku itu gila itu. Lagunya Sowa-Sowa kalau nggak salah deh itu. Nggak tahu gue kalau itu. Itu pokoknya itu gue denger lagu itu dan gue langsung termindset anjir gue mesti ke Papua nih. Oh gitu. Gimana caranya gue mesti ke Papua? Iya, Sekalipun gue nggak kemana-mana, seenggaknya gue terbang, terus gue ke Papua, terus balik lagi ke Jakarta nggak apa-apa deh. Intinya gue kayak menginjakan tanah Papua. Gila lu, Papua masih banyak yang bisa dieksplor di sana. Iya benar. Dari laut, gila gokil. Dari gunung, gokil Iya banget. benar sih benar. Dan gue berharap ya Papua kayak gitu-gitu aja. Maksudnya dalam arti ya bukan berarti gue mengharapkan nggak ada kemajuan, bukan. Tapi gue harap budaya lokal atau apa yang ada di sana tuh tetap dijaga sih menurut Iya gua. sih, benar. Bukan berarti nggak ada pembangunan ya, bukan. Iya. Jadi jangan sampai pembangunan ini menghancurkan budaya lokal setempat. Iya, Itu yang nggak benar sih. benar. Gitu. Jadi ya gue pengen mencoba untuk mendaki Gunung Papua, gunung ini. Gunung Jayawijaya ya. Iya. Nah itu gue pengen banget tuh ngedaki situ. Katanya situ kan itu cuma tempat di Indonesia yang ada saljunya ya. Iya Jadi betul. gue pengen banget ke situ tuh kayak anjir gue main salju loh gitu kan. Bener sih bener. Cuman kayaknya kalau itu harus banyak dulu latihan, terus ngumpulin duit banyak-banyak aja lah. Paham. Jadi ya lu ngumpulin banyak stamina, ngumpulin banyak duit. Iya itu Kayak sih gitu. bener. Cuman gue yakin sih ketika lu serius dengan apa yang lu jalanin, pasti ada masanya apa yang lu inginkan itu tercapai sih. Betul. Gitu. Golden Ways. Bener Nah, sih. kalau lu Gunung Semeru, Iya, gue pengen ke Semeru. kenapa tuh Semeru? Sorry, lu belum pernah naik Semeru. Belum. Kenapa tuh Semeru? Harusnya tahun ini gue Semeru. Semeru itu gunung yang meledak kan sih? Yang selalu hidup sih. Kalau gue ngeliat Itu gunung postingan. api kan? Iya. Itu yang
kawahnya itu bisa kelihatan gak sih bekas? Kan itu bekas Iya. itu yang matiin Mbak Marijan ya? Bukan. Mbak Marijan masih di mana? Kalau Semeru itu kan Jawa Timur, gunung tertinggi di Jawa Timur. Oh, berarti bukan Mbak Marijan mati di situ. Kalau Mbak Marijan itu di gunung daerah Jogja, gunung apa sih sampingnya Merbabu? Oh, Gunung gitu. Merapi. Berapi sama Merapi. Merapi itu Sumatera Barat. Merapi. Oh, intinya bukan Semeru lah ya. Iya, bukan Semeru. Oh, Intinya bukan itu Semeru itu gunung berapi juga tapi aktif. Iya, menurut kayaknya aktif terus deh. Soalnya setiap gue liat postingan orang tuh kayak kawahnya itu nyemburin asap kayak gitu sih. Asap apa lahar? Asap ya, gak ngerti lah gue. Pokoknya gue ngeliat pingin Semeru aja, biar gue tahu kayak gimana, biar gue ceritain gimana Semeru itu. Nah, gue harus kesana nih. Tapi kayak gitu. Ini menurut gue aja ya. Gue sih belum pernah naik gunung berapi ya. Jadi kayak semacam kalau misalnya lu naik gunung berapi kayaknya nggak panas sih ya nggak sih? Atau memang jadi treknya kan dia kan banyak yang gersang ya segala macam. Kayak gitu nggak sih? Kalau Gunung Slamet kan itu kan gunung berapi tuh. Iya. Gersang sih. Kalau misalnya kayak yang gue ceritain itu. Gunung Salak gunung berapi nggak sih? Gunung Salak. Iya. Gak tahu, gue belum pernah kesana. Oh. Nah, ya tadi gimana yang gunung berapi? Kalau gunung berapi tuh pasti jalanannya tuh kayak batu-batuan sama pasir Iya. kering. Udah gitu doang sih Iya, sebenarnya kalau iya. itu. Bener sih, bener. Iya. Tapi kalau gunung paling keindahan itu adalah Gunung Merbabu. Itu bagus banget. Lu Berbau harus paling coba. indah. Itu yang film bukan sih? Film apa? Mahameru, itu Mahameru ya gunung? Mahameru itu Bambang. Kok gue kesel ya. Ya itu gunung ya. Itu 5 cm ya, yang film 5 cm bukan sih? 5 cm itu di Semeru. Lah, Mahameru film apa? Iya, Mahameru gue nggak tahu, belum pernah nonton Mahameru gue. Kalau setahu gue Mahameru itu bukannya di Semeru ya. Kalau 5 cm itu di Semeru. Nggak tahu deh gue. Iya. Tapi gunung, setahu gue gunung-gunung yang bagus itu ya kayak Mahameru, Merbabu, terus Semeru, atau Semeru sama Meru sama. Nah, nggak tahu, gue belum nonton film Mahameru, gue belum pernah nonton. Tapi kalau Merbabu itu intinya Semeru itu Jawa Timur, Merbabu, Merapi itu di daerah Jawa Tengah. Oke. Udah itu doang. Oke, terakhir nih, kan tadi kan gue bilang ya kayak kalau misalnya lu naik itu kan salah satu rekomendasi gunung itu adalah Papandayan. Iya. Ya kan. Untuk dan di pemula situ lu banget. bisa lihat babi segede kebo. Iya, benar. Nah, pantangan selama lu naik gunung apa? Pantangan selama naik gunung nih, ini apa nih menurut lu nih pantangan bagi orang pemula ya? Jangan pernah ngomong kotor, jangan pernah berpikir kotor. Jangan pernah berbuat kotor. Iya, itu jangan berbuat. Jadi lu gabut di gunung terus lu melakukan hal yang nggak bener kayak onani gitu kan jangan. Goblok aja gitu kan. Itu super kayaknya ya. Terus jangan buang sampah sembarangan. Nah, ya gue setuju banget. Fungsi tas lu kan banyak kantong nih kiri kanan tuh. Tau lah ya fungsinya. Kalau misalnya lu makan permen kah atau coklat kah atau apakah, lu sempilin aja tuh di kantongnya tas lu yang sebelah kiri atau kanan. Iya. Karena gue kalau naik gunung nggak semuanya tuh yang kantong gue itu nggak semuanya gue isi makanan dan minuman. Gue setuju. Jadi gini, kayak misalnya sampah kan plastik, khususnya plastik Iya, ya. betul. Dia kan nggak langsung terurai kan, dia kan lama terurainya kan. Iya. Dan itu kan semakin banyak gitu juga nggak bagus dong buat tanah juga Iya, kan kayak betul. gitu. Terus untuk bagi cewek, kalau misalnya naik gunung lagi dapet, nah lu sediain tuh plastik hitam Buat softteknya. pembalutnya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan ditanam, lu bawa aja kantong plastik hitam. Terus usahain udah masukin plastik hitam, taruh di tempat yang gampang lu ambil dan buang, tapi jangan yang gampang jatuh ya. Iya. Misalnya di tas ini ada kantong nih yang ada kancingnya, nah Iya. masukin aja kayak gitu. Nah, Karena gue beberapa kali naik gunung juga begitu sih. pas lu dapat gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya soal makan, minum gimana? Kalau makan minum ya kalau bisa sih lu naik gunung itu gue saranin untuk nggak usah yang punya naik gunung itu sampai ke 30 orang. Naik gunung itu paling rame 3 atau 5. Gitu sih. Jadi kalau itu bisa share makanan. Misalnya si A bawa Indomie sama telur nih 3 bungkus, si B bawa nasi sama air mineral. Dibagi-bagi aja lah kayak gitu. Biar mengurangi keberatan tas. Iya, jadi kayak menurut gue sih ketika lu naik gunung ya, jadi intinya tuh lu bagusin fisik dulu. Iya. Lu bagusin fisik lu, jadi begitu lu naik lu tuh nggak kayak motor karburator boros bensin. Iya, benar. Sebentar minum sampai sono habis, Iya, lu iya. turun dehidrasi mati, dikubur kan nggak Iya, mungkin benar, gitu. Jadi benar. sarannya sih emang lu bagusin fisik dulu sih, biar lu nggak boros bensin. Iya. Gitu. Jadi biar nggak apa-apa berhenti jajet minum. Iya, benar. Kencing-kencing mulu yang ada kayak gitu kan.
Bener sih. Kalau berak gimana berak? Kan pasti belum berak pernah ada berak kan. ya. Temen lu ada pernah berak nggak? Enggak pernah. Gue belum pernah sih ketemu teman yang pingin berak. Terus pun kalau ada yang nyeletuk, gue pingin berak nih, ya lu tahan aja lah. Kalau lu mau berak Nah ya kalau dia udah berak batu silakan gimana? lu. Hah? Berak batu gimana? Pas dia berak terus keluar batu gitu. Gue nggak pernah sih. Gue nggak pernah sih. Intinya gue kalau misalnya mau naik gunung itu, lu paksa-paksain aja dulu BAB. Jadi bagi orang yang biasa BAB pagi, kalau misalnya lu mau bersedia berak di gunung, ya udah silahkan. Udah intinya kayak gitu doang. Iya. Kalau lu mau berak di gunung silahkan. Kalau lu mau berak mau tahan silahkan. Tapi kan sorry, tai itu kan bisa jadi pupuk ya kan? Iya, Jadi bisa. bagus buat tanaman juga gitu Iya, loh. cuman kan di gunung masa kita buang hajat? Emang di situ lingkungan manusia. Bener sih. Ya udah. Bener-bener. Ya udah. Tapi gue pernah naik gunung itu ada tai orang gitu. Waktu saya Ya juga puncak. sih, gue pernah nginjak lagi. Anjing pernah nginjek tai. Iya, gue pernah nginjak. Kalau gue kan lagi naik gunung kan, mungkin itu tai orang kemarin atau gimana lah ya. Jadi masih itu banget, masih fresh jarang banget. nih, kok kita bahas tai sih? Jadi waktu gue apa nih? Wah anjing doang tai. Ngomong kotor gue jadinya. Iya tuh makanya. Iya. Tapi emang kayaknya boker itu adalah yang gak bisa dilepasin sih. Tapi gue Kalau bisa naik naik gunung ya. Untuk sebagian orang lah ya gitu kan. Untuk mungkin kayak lu kan perutnya 1, mungkin ada juga perutnya 3 gitu kan. Lacinya kali ya. Iya, jadi dia gue nabung dulu nih gitu. Iya. Ya kalau lu pengen boker sih siapinnya tisu. Oh iya. Tisu. Kalau Tapi lu tergantung. Ada tempat yang nggak bolehin bawa tisu basah. kenapa tuh? Iya mungkin karena kan tisu basah nggak bisa kayak sejenis plastik sih. Tapi kan dia lebih cepat terurai kalau tisu. Tapi tisu basah dan tisu kering itu beda. Yang gitu. cepat terurai itu tisu kering. Tisu basah itu lama. Kalau nggak gini aja pas lu boker ya kan, pas lu boker udah. Basahin tisu kering gitu ya. Nah, nggak usah boker. Jadi pas lu boker ini tradisi orang Batak dulu ya katanya, namanya Pakai mangacilat. daun. Enggak, ya pakai daun boleh. Terus kalau enggak pas lu boker, nah pantat lu itu lu gesekin tuh ke apa namanya? Ke batang pohon, olesin. Kayak gitu. Geli. Namanya mangacilat kayak gitu. Gue Mangacilat kayak gitu. Kalau nggak diolesin ke batang pohon tuh pantat lu, ya lu ambil daun. Itu mah paling manusiawi, ambil daun. Sep, cium dikit dah tuh. Iya kayak gitu. Nah terus ada lagi nggak menurut lu nih saran bagi pemula untuk naik selain dia naik gunung Papandayan? Tadi kan udah sampein tuh lu nggak boleh ngomong kotor, terus harus jaga fisik, terus bawa makanan minuman secukupnya, jangan over juga ya kan. Ada lagi nggak kira-kira tuh? Paling penting tuh kalau naik gunung bareng teman kerjasamanya sih. Kalau temennya Yes, gue udah setuju. capek, udah istirahat. Kalau ada teman hipotermia gimana tuh? Kan nggak boleh sampai dia gigit lidah Oh dong. hipo ya. Dan nggak boleh sampai tidur. Oh hipo, gue pernah nggak ya? Oh iya pernah. Di sebelah gue udah menggigil, gue kirain kenapa dia badannya gede Pokoknya banget. nggak boleh dong. tidur itu ya. Badannya lebih Gede dari gue. Dari lu. Oke. Terus dia sering latihan nih tiba-tiba menggigil ya. Gue kirain kenapa ini orang. Iya. Pas gue lihat dia udah menggigil dong. Gue cuman olesin minyak urut. Minyak urut ya. Gue nggak saranin kalau naik gunung itu pakai fresh care atau sejenis-jenis yang cold kayak gitu loh. Yang kita oles jadi dingin. Gue nggak pernah saranin kayak gitu. Karena gue pengalaman kayak gitu jadi tambah dingin. Bagus lu bawa minyak urut sih. Jadi tetap anget. Terus usahain lu bawa shawl untuk di leher. Jadi kalau menurut gue tuh lebih ke leher ya. Kalau gue ya, karena gue kalau misalnya kedinginan gue pakai shawl udah jadi anget lagi. Walaupun gitu. gue nggak pakai sarung tangan, walaupun gue nggak pakai kaos kaki. Kalau teman gue pernah dia punya naik gunung bareng orang kan, temennya dia juga. Terus temannya tidur, menggigil kena hipotermia. Iya ya. Jadi kondisinya itu memang dingin banget lah gitu kan. Terus orang yang menggigil ini sepanjang malam digamparin terus. Ih kok gitu sih? Jangan sampai tertidur, karena kalau tidur dia udah lewat, udah mati dia. Oh kalau gue kemarin teman gue menggigil gue olesin. Bukan sepanjang malam deh, itu kondisinya sore. Sore ya? Dia sore. Oh gitu. Kalau gue sih Menggigil teman dia. gue yang di sebelah gue menggigil kayak gitu, gue olesin minyak urut, terus gue olesin shawl, udah gue suruh tidur aja. Pokoknya digamparin lah ya. Karena apa? Karena kalau misalnya dia berarti itu mah menggigil biasa. Mungkin kali ya. Kalau temannya teman gue ini dia udah nggak sadar. Oh. Bibirnya udah putih, udah kayak orang mau mati. Oh gitu, gue belum pernah, jangan sampai ya. Terus teman gue kan dilihat, masih ada detak jantung nih, berarti masih hidup, digamparin. Jadi kalau hipotermia tuh jangan sampai tertidur, karena kalau tertidur itu udah pasti lewat. Oh
Oh, gue belum pernah. Itu udah kalau udah tidur tuh ya dia udah bakal tidur selamanya. Oh, gue belum pernah. Berarti kalau menurut gue teman lu itu hanya menggigil biasa aja. Mungkin kali ya. Jadi ya gue juga pernah naik gunung menggigil tapi nggak menggigil gimana banget gitu loh. Jadi tapi ini temen gue biasa aja. kayak gimana sih sampai Ya menggigil kayak gitu lah, gitu kayak kali ya? gitu menggigil. Gue belum pernah soalnya ya, mohon maaf. Nah kalau misalnya teman gue ini memang udah diem aja. Oh, udah parah pucat. berarti ya. Oh. Jadi ini udah. Nah untungnya tuh udah di itu gamparin kan, dia jangan sampai tertidur lah. Oh, oke. Disadar-sadarin Iya lah sih. dia, entah itu bajunya diginin, pokoknya jangan sampai sadar aja. Karena kalau dia nggak tersadarkan diri, terus dia tidur selamanya yang ada. Oh. Kayak gitu. Duh, gue belum pernah sih. Jadi ya lu kalau misalnya naik gunung lu punya masalah sama dingin, usahanya mendingan jangan. Kalau lu punya masalah sama dingin ya, mau badan lu segede apapun, kalau misalnya tetap lu kedinginan, bahaya sih menurut gue ya. Iya benar, nyusahin Kalau temen. misalnya nyusahin teman, bener nyusahin teman. Kalau teman. misalnya teman lu ngerti caranya mengatasi itu, kalau nggak ngerti lu dibiarin menggigil, mati lu yang ada. Tambah nyusahin ya. Iya kayak gitu. Bener sih. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian, tadi kan itu udah terakhir ya. Bener. Ada lagi yang kira-kira yang mau kita omongin nih? Nggak ada, kita ngomongin orang aja gimana. Nggak usah deh. Nanti mungkin di next podcast aja lah kalau Iya gitu bener, ya kan. ya udahlah ya, nikmati aja. Jadi bagi teman-teman sekalian yang pengen mencoba gunung-gunung di Indonesia silakan. Dan jangan ada statement di mana oh udah mendingan gue di rumah, mendingan gue segala macam olahraga. Jangan. Iya benar. Lu mesti keluar, lu mesti saksiin sendiri keagungan Tuhan karena gila lu. Lu apapun itu pasti bakal terbayar. Gue yakin itu pasti bakal terbayar. Kayak anjrit, Tuhan itu agung banget. Kalau lu punya Tuhan. Masa pakai anjrit? Harusnya apa dong? Gokil ya, gokil. Tuhan itu luar biasa loh, gitu Iya, aja. iya boleh deh. Iya gitu. Tuhan itu luar biasa loh gitu. Anjay. Pokoknya lu masih menyaksikan sendiri keagungan Tuhan karena gila. Itu pasti semua bakal kebayar sih. Dan statement kayak gitu hanya statement orang lemah menurut gue ya. Benar. Orang lemah yang nggak kuat naik gunung. Atau misalnya ya dia Orang malas ya. orang malas, orang lemah gitu Iya. kan. Orang lemah yang bilang kayak gitu padahal dia sendiri nggak pernah menyaksikan keagungan Tuhan. Benar. Lewat alam. Karena lu menyaksikan keagungan Tuhan tuh gak cuma dari alam. Benar. Bisa aja lu kayak dapat suatu miracle atau misalnya lu menyaksikan sendiri nih orang dapat keajaiban. Apapun itu, intinya kalau ngomongin alam ya lu mesti coba naik gunung sih. Betul. Karena itu luar biasa. Anjay. Dan juga saran gua ketika lu naik gunung jangan belaga naik ke luar negeri. Masih banyak gunung di Indonesia yang bisa lu explore. Benar. Gitu. Dan gak cuma naik gunung, traveling juga kalau bisa lu semua di Indonesia tuju dulu. Iya. Kalau bisa ya, atau mungkin lu punya beberapa destinasi, tuju dulu aja. Negara Karena lu apa? dulu dikelilingi. Iya, karena baru negara karena lu orang. istilahnya lu ngasih duit buat negara sendiri gitu loh. Iya. Ketimbang lu ngasih duit buat negara lain ya enggak? Betul. Belaga-belaga Singapura segala macam cuman ke Marlayan Park doang. Iya. Lu nyindir orang ya? Enggak sih. Oh enggak. Atau Enggak lu sih. nyindir diri sendiri? Gua nyindir karena gua nggak bisa ke Singapura. Oh, oke. Jadi Iya, gua orang miskin dan gua orang kampung. Iya benar. Gua orang nggak mampu. Iya. So stay fabulous always guys and love you. Bye.